Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang mana pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini amal-amal solih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal solih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah dengan cara semaksimal mungkin kita berupaya untuk memanfaatkan kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita dengan mengerjakan berbagai macam amal solih. Ingat, kita sekarang sedang berpacu dengan waktu. Tak terasa kita lihat rambut kita mulai memutih, jenggot kita mulai memutih, yang artinya kita sedang berpacu dengan waktu untuk kematian kita. Maka hendaknya seorang mukmin yang cerdas, seorang mukmin yang hatinya sehat, dia akan terus berusaha mencari kesempatan-kesempatan guna beramal solih. Lihatlah nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah, di sana kaum muslimin melepas pakaian-pakaian mereka, diganti dengan pakaian ihram yang berwarna putih. Ini mengisyaratkan, ini menunjukkan satu simbol, mengingatkan bahwasannya kita semuanya akan dikumpulkan kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengingatkan akan dekatnya kematian kita, yang mana kita tidak membawa apa-apa kecuali amal solih dan kain kafan.
Maka kaum muslimin, di kesempatan berbahagia ini, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Perbanyak beramal solih seperti berzikir, membaca zikir. Di antara zikir yang dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, walaupun kita sudah memasuki garis finish, karena kita sudah memasuki tanggal 8. Di antara zikir yang dianjurkan adalah membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagaimana dicontohkan oleh sahabat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mereka masuk ke dalam pasar, bertakbir di dalam pasar. Lantas manusia mengikuti takbir mereka. Sehingga ulama menyebutkan ada 2 macam takbir pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, ada takbir yang bersifat mutlak, yang dibaca mulai tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 13 hari tasyrik. Dan ini dibaca setiap saat, di rumah, di tempat tidur, di pasar, di jalan, di sawah, ya. Kemudian yang kedua, ada takbir yang bersifat muqayyad, yang dibaca setiap selepas sholat 5 waktu, yaitu mulai subuh hari tanggal 9 Dzulhijjah, ketika kita menjalankan puasa Arafah. Setiap selesai sholat, kita disunnahkan membaca takbiran istilahnya. Sampai kapan? Sampai asar hari tasyrik tanggal 13. Ini yang takbir muqayyad. Kemudian yang kedua, jangan tinggalkan memperbanyak puasa sunnah, walaupun agak terlambat kita mengingatkan. Wabil khusus puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana keutamaannya menghapus dosa-dosa kecil 2 tahun. Setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Ini kesempatan kaum muslimin. Kemudian dan tak kalah pentingnya, jangan tinggalkan berkurban. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah agung, Idul Adha, hari raya kurban. Dan di situ ada ibadah agung, yaitu ibadah kurban. Allah menyebutkan sendiri di dalam Al-Quran, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah untuk mempersembahkan kurban, yaitu putra beliau Ismail alaihissalam. Maka ketika Ismail sudah berserah diri dan siap untuk disembelih, sambil mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku sayang, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Akibat kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim serta anaknya Ismail alaihi wassalam, maka Allah pun menggantikan dengan seekor domba. Ya, lalu Allah menyebutkan wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami menggantikan dengan sembelihan azim, yang agung, yang besar. Perhatikan kaum muslimin, Allah menyebutkan ibadah kurban dengan azim, bidzibhin azim, sembelihan yang agung, yang besar. Ingat,
ketika Allah mengagungkan sesuatu, berarti sesuatu itu sangat luar biasa. Maka monggo yang memiliki kelapangan rizki pada tanggal 10, 11, 12, 13, upayakan berkorban. Alhamdulillah. Sampai-sampai Rasulullah mengancam, man minkum, ya, barang siapa di antara kalian, man wajada minkum sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa di antara kalian yang memiliki kelapangan rizki, namun dia tidak berkorban di hari itu, maka janganlah dia mendekat ke tempat sholat kami, jangan mendekat ke musola kami. Ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan betapa agungnya ibadah kurban kaum muslimin. Dan ingat, ketika kita melaksanakan ibadah kurban nanti, bahwasannya yang akan diterima oleh Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi keikhlasan dan ketakwaan kita ketika berkorban nanti. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai kepada Allah daging dan darah kurban, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Maka pesan kami kaum muslimin kepada jamaah yang sudah niat berkorban, atau sudah iuran kurban misalnya, atau sudah membeli binatang kurban, maka hendaknya kita menata hati kita, memperhatikan betul hati kita, ya, jangan sampai ada, ya, penyakit-penyakit hati seperti riya, sum'ah, pamer dan sebagainya ketika kita berkorban nanti. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kurban jamaah dan semoga memberikan kemudahan kelapangan kepada saudara-saudari kita yang sekarang punya niat untuk berkorban dan belum terpenuhi. Masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, meridhai pertemuan kita di malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Bagaimana kabar jamaah sekalian? Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Berapa hari, berapa pertemuan kita nggak bertemu ini ya? 3 ya? 3, Masya Allah. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, kita melanjutkan membacakan firman Allah, surah Ali Imran, ayat yang ke-30, ayat kaping 3 doso. Ayat ini kaum muslimin merupakan warning, sebuah peringatan yang keras, bahwasanya nanti semua yang kita perbuat di muka bumi ini, baik itu kecil maupun besar, banyak maupun sedikit, semuanya akan didatangkan, dihadirkan, dihisab, diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Yauma, pada hari, yaum dzaraf zaman,
keterangan waktu. Takdirnya uzkur yauma tajidu. Jadi di sini ada yang disembunyikan, yaitu uzkur, ilingo, ingatlah. Yauma tajidu, ingatlah pada hari ya, kullu nafsin, setiap jiwa akan mendapatkan ma'amilat, apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia upayakan. Min khairin, ya, berupa kebaikan. Muhdara, semuanya akan dihadirkan, ya, semuanya akan didatangkan di hadapannya. Wa ma amilat, dan ingatlah ya dari amalan-amalan mingsu, berupa keburukan-keburukan. Semuanya akan dihadirkan. Amal kebaikan akan dihadirkan, amal keburukan juga dihadirkan. Ya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Di hari itu ya, tawaddu ya, sangat menginginkan. Ya, sangat menginginkan. Ini wud, lebih daripada cinta. Wud itu keinginan yang kuat. Jadi jiwa-jiwa itu menginginkan lau anna bainaha, seandainya antara dirinya, wa bainahu, dan hari itu, amadan ba'ida, ada masa yang jauh ya. Jadi mereka itu kalau bisa tidak ada hari hisab, kalau bisa. Jadi mereka ingin waktu yang jauh, artinya sudah nggak ada hisab lagi. Kenapa? Karena mereka menyesal, ketun ya, setelah mengetahui semua perbuatan mereka dihadapkan. Oh, lak ngerti ngene aku gak kira maksiat, lak ngerti koyok ngene aku gak bakal ngapusi, gak bakal khianat, gak bakal zalim, gak bakal syirik. Aku ya akan beramal soleh ya, seperti seakan-akan tahu seperti ini, aku tak rajin dulu pengajian, tak rajin ya sodakoh, aku tak semangat berkorban. Nah, begitu. Nah, itu nanti kaum muslimin. Itu nanti. Nah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kalian terhadap dirinya, yakni siksaannya. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah sangat rauf, penyayang kepada hamba-hambanya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi setiap jiwa, yang dimaksud dengan nafs, jiwa di sini adalah jin dan manusia. Kalau Bang Sulim Ali, ya dimaksud dengan yauma tajidu kullu nafsin, ingatlah pada hari ya, setiap jiwa akan mendapatkan apa yang telah dia perbuat. Setiap jiwa di sini maksudnya adalah jin dan manusia. Jin dan manusia. Sebab merekalah hamba yang mukallaf, hamba yang dibebani syariat. Sebagaimana yang kita ketahui, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka berdua menyembah hanya kepadaku. Adapun jiwa yang lain seperti binatang tidak termasuk yang dimaksud oleh ayat ini. Akan tetapi binatang itu akan mendapatkan keadilan. Mereka tidak mendapatkan ya, balasan dari perbuatan mereka, tapi mereka mendapatkan keadilan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim nomor 2582. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bi annahu yuqtassu lisyatil jalha minasyatil qarna yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat ya akan ditegakkan kisos kambing yang di dunia mati ditanduk oleh temannya, akan diberi tanduk lalu balas menanduk kepada temannya.
Nah, jadi binatang bukan mukallaf, sehingga ketika mereka ya ngentekne tegale tanggane nggak kena hisab, mereka nggak kena ya catatan. Ya. Ayam mencuri makanan jenengan nggak ada masalah. Kucing nyolong ya iwak piti jenengan nggak ada masalah, nggak ada balasan. Namun mereka akan mendapatkan keadilan ketika mereka menerkam temannya misalnya, atau mereka menanduk temannya, nyepak atau nyelentak temannya, kuda misalnya, maka nanti dari kiamat akan ada kisos. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi ya, ini merupakan peringatan yang keras bahwasanya setiap amalan kita muhdhar, akan dihadirkan. Dalam bentuk apa? Bisa bentuk fisik, bisa bentuk manawi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang mizan, tentang timbangan amal, yang ditimbang itu ada kalanya fisik, ada kalanya ya amal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bukhari tentang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau memanjat sebuah pohon untuk mengambil ya arok, yaitu siwak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata angin menyingkap jubah Ibnu Mas'ud sehingga terlihatlah betis beliau yang kecil. Jadi beliau itu punya betis yang kecil. Kemudian sahabat melihat betis beliau yang kecil tertawa, guyu, seakan-akan ya ngeledek lah. Kemudian Nabi bersabda, apa yang menyebabkan kalian tertawa? Ketahuilah, nanti dari kiamat betis Ibnu Mas'ud yang kecil itu lebih berat bobotnya daripada gunung Uhud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain diceritakan nanti dari kiamat akan didatangkan orang yang besar badannya, besar, gede. Ternyata pas ditimbang ringan, gak ada bobotnya, seperti kapas. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasannya ada seorang pemuda dihadirkan kepadanya 99 catatan amalnya, yang ternyata setiap catatan sepanjang mata memandang dosa semua. Dan itu total ada 99 catatan. Satu catatan sepanjang mata memandang. Panjang ya, karena catatan seumur hidup. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah kamu punya uzur? Ada alasan enggak? Enggak ada ya. Betul, ini amalan saya. Atau mungkin malaikatku salah mencatat? Enggak ya Allah, sudah betul ini amalan saya. Coba kamu ingat-ingat, mungkin kamu punya kebaikan. Enggak ada, memang aku ahli maksiat. Kemudian kata Allah, ketahuilah, di sisi kami engkau punya kebaikan. Apa itu? Didatangkan bitokoh, kartu, sejenis kartu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah, dalam hadis yang lain la ilaha illallah, tauhid. Kemudian dia bertanya, ya Allah, jenengan ampun ngece itu mateng kula. Apa hubungannya dan apa manfaat kartu yang kecil dibandingkan 99 catatan amal dosa saya? Lalu didatangkan timbangan mizan, diletakkan 99 catatan amalnya pada satu daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah di kartu di satu daun timbangan. Ternyata kalimat tauhid itu lebih berat daripada catatan dosanya. Masya Allah. Dari sini yang ditimbang apa? Catatan amalnya. Maka dari hadis-hadis ini ulama mendudukkan nanti yang ditimbang semuanya, ada kalanya itu fisiknya ya, dan amalannya dan sebagainya. Nah, itu mudah bagi Allah. Itu masuk dari muhdhara. Jadi mudah bagi Allah menjadikan amal menjadi bentuk fisik, bisa mudah bagi Allah, kecil bagi Allah. Nah, sehingga nanti di hari kiamat pun Allah akan merubah kematian dalam bentuk ya kapsun, kambing. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim,
Al-Bukhari nomor 6548, Muslim nomor 2849. Ketika penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka, penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, maka didatangkan oleh Allah bikabshin, kambing, domba. Wa yuqifu bainal jannah wan nar, diletakkan di tengah-tengah antara surga dan neraka. Kemudian ditanyakan kepada mereka, fayatali'un, penghuni neraka melihat dan penghuni surga juga melihat. Wahai ahlan nar, wahai ahlal jannah, tahukah kalian, ta'rifuna hadza, tahukah kalian apa ini? Fayuqal hadzal maut, ini kematian. Ini kematian. Jadi kambing itu adalah kematian. Fayudhbah, lantas disembelih kambing itu. Wa yuqal, dan dikatakan, ya ahlal jannah khulud wala maut, wahai penghuni surga kekal abadi, tidak ada kematian. Wa ya ahlan nar khulud wala maut, hai penghuni neraka kekal abadi, tidak ada kematian. Maka setelah itu penghuni surga semakin bergembira. Kenapa? Sebab kematian sudah disembelih. Artinya apa? Kekal abadi, nggak ada kematian. Adapun penghuni neraka semakin bersedih. Kenapa? Sebab mereka tidak akan selamat dari neraka. Nah, maka dari sini kita tahu muhdara, amal kita dihadirkan, bisa dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk catatan amalnya, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma amilat min su, dan juga amal-amal keburukan. Jadi kaum muslimin hingga akhirnya apa? Akhirnya orang-orang kafir semakin menyesal, orang-orang beriman semakin bahagia karena mereka mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Sehingga Allah menggambarkan bagaimana sikap mereka di dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wudi'al kitabu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa wudi'al kitab, dan diletakkan kitab catatan amal, fatarul mujrimina musyfiqina mimma fihi, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Jadi nanti mangke yaumul kiamah, orang-orang yang pendosa itu nggak sanggup untuk melihat catatan amalnya. Wedi, sebelum diberikan mereka sudah ketakutan. Wah, jelas sebagaimana orang yang akan diputuskan oleh hakim masuk penjara atau dieksekusi hukuman mati. Belum dibacakan keputusan mereka sudah gemeter. Wah, nah sama dengan nanti calon penghuni neraka. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya wailatana, kata mereka, ya wailatana ma li hadzal kitabi, betapa celaka kami, kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Ini kitab apa? Yang kecil, yang besar, tidak ada yang luput. Illa ahsoha, melainkan semuanya tercatat. Tercatat. Kalau catatan BPK itu mungkin bisa dimanipulasi. Manipulasi bisa. Walaupun ada CCTV di kantor mereka, nggak takut mereka. Sama Allah aja nggak takut, apalagi sama CCTV. Nah, ini penyebab kehancuran negeri kita ketika pemegang kekuasaan kita tidak memiliki rasa takwa, tidak memiliki sikap muraqabah, tidak takut dengan pengawasan Allah. Orang wedi blas. Akhirnya apa? Dengan mudahnya mereka memakan harta rakyat, dan sebagainya. Sehingga laporan bisa dimanipulasi, dibuat-buat dan sebagainya. Tapi nanti nggak bisa. Ini catatan apa ini kok detail sekali, kecil besar tercatat semuanya. Wa wajadu ma'amilu hadira,
dan mereka mendapati semua yang telah mereka kerjakan tertulis. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak mendolimi seorang pun. Masya Allah. Jadi nggak ada yang didolimi nanti dari kiamat. Semuanya akan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Maka ini kabar gembira bagi kita yang mungkin sekarang merasa terzolimi. Sabar. Sabar. Kalau Anda bersabar, Anda akan sukses dan selamat. Seperti Nabi Ismail. Ketika beliau sabar, menjalankan perintah Allah, walaupun akan disembelih, Allah kasih kemukjizatan, Allah kasih keajaiban, diganti dengan kambing dari surga. Dan sabar ini modal utama seorang hamba dapat menjalankan ibadah kepada Allah. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, kedudukan sabar bagi iman seperti kepala bagi badan. Mungkinkah bisa hidup badan kita tanpa kepala? Gak mungkin. Sama dengan kita. Mungkinkah kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah tanpa kesabaran? Gak mungkin. Mengingat setan dan bala tentaranya selalu menggoda kita. Syahwat terus menggoda kita. Maka tanpa kesabaran kita gak akan sanggup menjalankan ibadah kepada Allah. Sebagaimana tanpa kesabaran kita gak akan sanggup meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kesabaran. Jamaah menghadiri sholat berjamaah perlu kesabaran. Jadi dengan sabar Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim sabar, tunduk, patuh, pasrah total kepada perintah Allah. Sebagaimana Ismail tunduk, patuh, pasrah kepada perintah Allah. Akhirnya apa? Allah kasih pertolongan. Itu salah satu di antara hikmah ibadah kurban yang akan jenengan ayahi, yang akan jenengan laksanakan. Kemudian Allah memperingatkan dengan firman-Nya, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dengan siksaannya. Hati-hati loh. Kalau kamu masih bermaksiat, ingat siksaanku sangat pedih, sangat dahsyat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tapi jangan lupa, selain Allah memperingatkan dengan siksaannya yang pedih, yang dahsyat, Allah juga mengatakan wallahu raufum bil ibad, dan Allah juga penyayang kepada hamba-hambanya. Masya Allah kita punya Tuhan yang rauf, yang penyayang. Kalau kita ingat-ingat kita tuh begitu banyak dosanya, begitu banyak kesalahan-kesalahannya, tapi Allah masih memberikan kasih sayang kepada kita, ngasih kesempatan kepada kita. Dan Allah kasih banyak waktu-waktu seperti 10 pertama bulan Dzulhijjah untuk kita beramal soleh. Allah kasih amalan yang mudah, ringan, berpuasa 1 hari menghapus dosa 2 tahun. Kurang penak piye Bapak Ibu. Nah, Masya Allah Rauf. Maka jangan berkecil hati. Mungkin yang pernah melakukan dosa salah, bertobatlah kepada Allah sebelum ajal datang menjemput. Naam. Ayat ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita, di antaranya peringatan tentang adanya hari kiamat, tentang adanya hari hisab, hari pertanggungjawaban amal. Maka kaum muslimin dengan meningkatkan iman kita kepada hari akhir. Kalau dikatakan hari akhir, maka meliputi alam barzakh, alam kubur, meliputi jembatan, surga neraka, meliputi padang mahsyar, semuanya itu kita tingkatkan supaya kita semakin meningkat keimanan kita, ketakwaan kita, semakin baik akhlak-akhlak kita. Nah, pelajaran berikutnya, Allah menetapkan adanya jaza, balasan. Allah menetapkan adanya balasan, dan Allah tidak pernah zalim dalam membalas perbuatan hamba-hambanya. Satu dosa dibalas satu kebaikan dilipat gandakan. Atau prinsip Allah adalah al-fadlu, karunia untuk kebaikan, al-adlu, keadilan untuk keburukan.
Pelajaran berikutnya, ayat ini menunjukkan tentang dibencinya ya perbuatan maksiat. Dibencinya perbuatan maksiat. Maka kaum muslimin ya jangan sampai kita meremehkan maksiat. Sekecil apapun yang namanya maksiat, tetap dosa. Maka lihatlah Allah. Jangan melihat ya besar kecilnya maksiat, tapi lihatlah siapa yang kita maksiati kaum muslimin. Siapa yang kita maksiati. Jangan lihat besar kecilnya maksiat. Alah, dosa cilik wae. Jangan. Tapi kita lihat kita sedang maksiat sama siapa? Sama Allah. Itu yang harus kita hadirkan, keagungan Allah. Ini masalahnya. Maka mudah-mudahan dengan takbir yang kita baca di hari-hari Dzulhijjah ini ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu akan semakin memperkuat ya keyakinan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa kaum muslimin, ayat ini memberikan kabar gembira kepada kita. Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih, Rahman Rahim, Rauf kepada hamba-hambanya. Nah, saya kira itu kita buka tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya ya, kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa kita carikan jawabannya insyaallah. Yes. Insyaallah. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kriteria orang yang mampu berkorban tentunya ini tergantung dari setiap kemampuan orang itu berbeda-beda. Ya, setiap orang berbeda-beda. Dikatakan mampu ketika dia itu sudah terpenuhi kecukupan untuk kebutuhan pokoknya, untuk anak istrinya, untuk dirinya, ya, atau orang yang ditanggung di bawahnya, ya. Seperti mungkin ada di antara kita yang dapat amanah membiayai orang tua misalnya, ya. Maka ketika itu semua sudah terpenuhi, maka sisa dari itulah yang bisa digunakan untuk berkorban. Nah, walaupun Imam Ahmad dia sangat menekankan, bahkan menganjurkan berhutang bagi mereka yang ketika mendapati hari itu ya, tanggal 10, 11, 12, 13 dengan syarat dia mampu membayar atau ada yang dijagake, misalnya PNS misalnya. PNS kan punya gaji pokok ya. Misalnya ini kebetulan korban tanggal 17 misalnya, gaji sudah termakan ini, tinggal sedikit. Tapi dia yakin gaji 13 nanti cair misalnya. Wah, ini berarti ada harapan untuk korban. Nah, maka tapi saya nggak punya uang, tapi kabarnya gaji 13 mau cair bulan depan. Anda bisa hutang dulu. Nah, ini kata Imam Ahmad. Kenapa? Ini juga dipraktekkan oleh ulama-ulama terdahulu, mengingat besarnya keutamaan ibadah kurban. Seperti itu. Dan juga ini sunnah yang jangan dilupakan. Ya, nanti kalau semuanya sama-sama nggak ada yang korban misalnya dengan alasan saya nggak punya uang, nanti syiar Islam nggak ada. Maka kriteria mampu di sini ya tergantung dari masing-masing ya individu. Nah, dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya kalau kita memang niat berkorban, ada saya lihat di YouTube, ada satu desa itu semuanya berkorban. Ketika diwawancari, kok bisa satu desa berkorban semua? Bahkan ada anak SMP 7 anak itu korban. Kok iso? Ternyata mereka menabung tiap hari 10.000. 1 tahun terkumpul bisa iuran sapi atau beli
kambing. Masya Allah. Artinya kembali kepada niat dan ya ghirah atau kesehatan jiwa kita. Nah, masa banyak orang mampu ngerayain sepeda motor, kurban gak mampu. Seakan-akan ketika tiba hari kurban, kambing lebih mahal daripada mobil. Seakan demikian. Ini kan aneh. Banyak orang tuh siap untuk kredit mobil, setoran sekian, tapi kenapa hutang sapi, iuran sapi nggak mampu? Tapi kenapa beli kambing nggak mampu? Padahal bisa kita beli harga 1.500.000 mungkin. Yang penting sudah memenuhi syarat, ya. Atau mungkin 2 juta. Nah, jadi kalau kita bilang kriteria mampu, ini kembali ke individu masing-masing. Nah, karena mengingat Imam Ahmad sendiri mengambil ya asar-asar dari para tabi'in, para sahabat juga, ketika tiba hari Idul Adha, sahabat yang nggak punya uang itu datang ke temannya pinjam kambing itu, ya untuk disembelih. Lalu mereka setelah itu melunasi. Insya Allah kalau Anda serius pinjam uang untuk korban dengan niat segera dilunasi, Allah akan balas itu, Allah akan mudahkan itu. Nah, yang penting Anda yakin, kan begitu ya. Nah, ini pendapat Imam Ahmad. Tapi kalau pendapat jumhur, karena hukumnya sunnah muakkadah, maka kembali ke masing-masing individu. Tapi ingat, yang punya kemampuan ojo gaya-gaya gak mampu, kayak pura-pura gak mampu. Karena nanti kena ancaman Nabi Anda. Ya, kalau Anda punya kemampuan gak berkorban, jangan mendekati tempat sholat kami. Ini seakan-akan menunjukkan kurban wajib, seakan-akan wajib, sangat ditekankan. Kan begitu ya. Nah, coba bayangkan, kalau Nabi hidup, Anda hidup di zaman Nabi, lalu Nabi ngomong seperti itu, dan saya yakin orang sekarang itu kalau cuma uang 1 juta, 2 juta, banyak yang mampu. Saya yakin banyak yang mampu. Nah, tapi semangat untuk itu belum muncul. Nah, maka mudah-mudahanlah kita doakan semoga Allah buka pintu hidayah. Orang-orang aghnia, orang-orang kaya itu mereka mampu berkorban sehingga syiar kurban ini semakin meluas dan akan terus bertahan ya hingga anak cucu kita, hingga hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menerima ibadah kurban panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.